Ada dua cara seseorang memandang dunia, sebagai taman yang subur dengan buah melimpah, atau sebagai padang tandus yang harus direbut agar bertahan hidup. Cara pandang ini membentuk sikap kita terhadap kehidupan. Apakah kita hidup dalam keberlimpahan atau terperangkap dalam keserakahan? Keberlimpahan bukan sekadar kondisi materi, melainkan cara seseorang melihat dan mengalami dunia. Seseorang yang memiliki sedikit tetapi merasa cukup sesungguhnya lebih kaya daripada mereka yang memiliki banyak tetapi terus merasa kekurangan. Keberlimpahan berakar pada keyakinan bahwa hidup menyediakan cukup bagi semua, bahwa rezeki bukanlah permainan angka yang membuat seseorang harus kalah agar yang lain menang. Orang yang hidup dalam keberlimpahan tidak mengukur kekayaan hanya dari jumlah harta, tetapi dari luasnya rasa syukur. Ia memahami bahwa nilai sejati dari hidup bukanlah apa yang dimiliki, melainkan bagaimana ia mengalami dan membagikan kehidupan. Dalam pikirannya, memberi tidak akan mengurangi, justru memperluas. Baginya, berbagi bukanlah kehilangan, melainkan meneguhkan keberadaan. Saat seseorang benar-benar hidup dalam keberlimpahan, ia tidak terjebak dalam ketakutan akan kekurangan. Ia percaya bahwa dunia ini cukup besar untuk semua orang berkembang dan menemukan jalannya sendiri. Maka, ia tidak melihat orang lain sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari jaring kehidupan yang saling menopang. Sebaliknya, keserakahan berakar pada ketakutan. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa dunia ini penuh keterbatasan, bahwa jika seseorang mendapatkan lebih, maka yang lain pasti mendapatkan lebih sedikit. Dalam pikiran yang diliputi keserakahan, hidup adalah kompetisi tanpa akhir, di mana kelangsungan diri bergantung pada seberapa banyak yang bisa dikumpulkan dan dikuasai. Keserakahan membuat seseorang melihat kepemilikan sebagai perlindungan. Ia berpikir bahwa semakin banyak yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan ia mengalami kekurangan. Namun, yang sering kali terjadi justru sebaliknya. Semakin seseorang terobsesi memiliki, semakin besar rasa takut kehilangan. Ketakutan ini menciptakan dorongan tanpa henti untuk terus menambah, terus mengamankan, terus menguasai. Pada akhirnya, keserakahan bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang ketakutan yang tak pernah reda. Ia bagaikan api yang semakin besar, justru semakin lapar. Tak peduli seberapa banyak yang telah dikumpulkan, selalu ada perasaan belum cukup. Inilah perbedaan mendasar antara keberlimpahan dan keserakahan, yang satu lahir dari rasa cukup, sementara yang lain berasal dari rasa kurang. Keberlimpahan berkata, saya sudah memiliki banyak, dan itu cukup. Keserakahan berkata, saya harus memiliki lebih, karena saya belum cukup. Keberlimpahan melihat dunia dengan mata yang jernih, melihat peluang, melihat koneksi, melihat keindahan dalam berbagi. Keserakahan melihat dunia dengan kecurigaan, melihat ancaman, melihat kompetisi, melihat hidup sebagai pertempuran yang harus dimenangkan dengan segala cara. Di dalam keberlimpahan, ada kebebasan. Bebas dari rasa takut kekurangan, bebas dari tekanan untuk selalu membuktikan diri, bebas dari kecemasan bahwa kebahagiaan bergantung pada kepemilikan. Keberlimpahan membawa ketenangan, sementara keserakahan hanya melahirkan kegelisahan. Pada akhirnya, setiap orang harus memilih bagaimana ia ingin menjalani hidup. Sebagai seseorang yang percaya bahwa dunia ini cukup luas untuk semua, atau sebagai seseorang yang selalu merasa harus merebut lebih banyak agar merasa aman. Pilihan ini akan membentuk tidak hanya cara seseorang melihat dunia, tetapi juga bagaimana dunia memperlakukannya kembali. Keberlimpahan bukan hanya soal memiliki banyak, tetapi tentang bagaimana seseorang memandang apa yang ia miliki. Ada orang yang hidup dengan sedikit, tetapi merasa kaya, sementara ada yang memiliki segalanya, namun tetap merasa kekurangan. Inilah yang membedakan keberlimpahan sebagai pola pikir, bukan sekadar kondisi materi. Orang yang hidup dalam keberlimpahan berjalan dengan ringan. Ia tidak terbebani oleh kecemasan akan kehilangan, karena hatinya penuh dengan keyakinan bahwa yang ia miliki, baik besar maupun kecil, adalah cukup. Dan karena ia merasa cukup, ia dengan mudah membagikan kebaikan kepada orang lain. Keberlimpahan bukan tentang menimbun,
tetapi tentang mengalirkan. Keberlimpahan dimulai dari satu sikap yang sederhana namun luar biasa kuat, syukur. Syukur adalah pintu yang mengantarkan seseorang pada rasa cukup. Ia bukan sekadar ucapan terima kasih yang diulang setiap hari, melainkan sebuah cara pandang terhadap kehidupan. Orang yang bersyukur tidak fokus pada apa yang kurang, tetapi menghargai apa yang telah ada. Ia melihat berkah dalam hal-hal kecil yang sering kali diabaikan. Udara yang dihirup, makanan yang tersaji, pelukan orang-orang tercinta. Dalam dirinya, syukur bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi sebuah kesadaran yang mendalam. Disinilah letak keajaiban syukur. Semakin seseorang menghargai apa yang ia miliki, semakin ia merasa cukup. Dan semakin ia merasa cukup, semakin ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak yang dikumpulkan, tetapi pada bagaimana ia menghargai apa yang sudah ada. Sebaliknya, tanpa syukur, seseorang akan selalu merasa kurang. Ia bisa memiliki segalanya, tetapi tetap merasa kosong. Ia bisa mencapai puncak kesuksesan, tetapi tetap merasa tidak puas. Karena tanpa syukur, keberlimpahan tidak akan pernah terasa. Seseorang yang hidup dalam keberlimpahan tidak merasa rugi ketika berbagi, sebab ia tahu bahwa berbagi bukanlah kehilangan. Justru dalam memberi, ia semakin merasakan kelimpahan itu sendiri. Ada paradoks yang indah dalam berbagi. Semakin seseorang memberi, semakin ia merasa memiliki. Ini bukan sekadar soal materi, tetapi juga tentang waktu, perhatian, dan kebaikan. Senyuman yang diberikan kepada orang asing bisa kembali dalam bentuk kebahagiaan yang lebih besar. Waktu yang disisihkan untuk membantu orang lain bisa berbuah dalam bentuk kepuasan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Berbagi adalah bukti nyata bahwa seseorang percaya pada kelimpahan hidup. Ia tidak takut kehabisan, karena ia tahu bahwa hidup ini seperti sungai yang terus mengalir. Air yang diam justru akan menggenang dan membusuk, tetapi air yang mengalir akan tetap segar dan membawa kehidupan. Sebaliknya, mereka yang menolak berbagi seringkali hidup dalam ketakutan. Mereka menggenggam erat apa yang mereka miliki, seolah-olah jika mereka memberi, mereka akan kehilangan segalanya. Padahal, kebahagiaan tidak datang dari menimbun, tetapi dari mengalirkan. Keberlimpahan bukanlah angka di rekening, bukan pula jumlah harta yang bisa dihitung. Ia adalah cara seseorang menafsirkan kehidupannya. Seseorang yang memiliki banyak uang tetapi terus merasa khawatir, kehabisan sebenarnya hidup dalam kelangkaan. Sebaliknya, seseorang yang mungkin memiliki sedikit, tetapi merasa cukup dan penuh syukur, sejatinya hidup dalam kelimpahan. Orang yang bermental keberlimpahan selalu melihat kemungkinan, sementara mereka yang terjebak dalam mentalitas kekurangan selalu melihat keterbatasan. Ketika menghadapi tantangan, seseorang dengan pola pikir keberlimpahan berkata, "Apa yang bisa saya lakukan dengan yang saya miliki sekarang?" Sementara mereka yang hidup dalam kelangkaan berkata, "Saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya kekurangan ini dan itu." Keberlimpahan bukan tentang seberapa besar yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana seseorang menggunakan dan menghargai apa yang ia punya. Keberlimpahan bukan tentang menunggu sampai memiliki segalanya, tetapi tentang memilih untuk merasa cukup saat ini juga. Pada akhirnya, keberlimpahan bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan dunia di sekitar kita. Saat seseorang memilih untuk hidup dalam keberlimpahan, ia tidak hanya menciptakan kedamaian dalam dirinya, tetapi juga menularkannya kepada orang lain. Ia menjadi sumber cahaya yang menerangi, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang ada di sekitarnya. Keserakahan adalah bayangan yang selalu lapar. Ia bukan sekadar keinginan untuk memiliki lebih, tetapi obsesi untuk menguasai tanpa batas. Tidak peduli berapa banyak yang telah diraih, selalu ada rasa belum cukup. Keserakahan adalah ilusi yang menjebak, membuat seseorang berlari tanpa henti, mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa dimiliki. Keserakahan tidak muncul dari kelimpahan, tetapi dari ketakutan. Ia lahir dari rasa tidak aman, dari kecemasan bahwa tanpa lebih banyak, seseorang akan kehilangan kendali,
kekuasaan, atau bahkan eksistensinya sendiri. Seseorang yang serakah bukan hanya ingin memiliki, tetapi juga ingin memastikan bahwa tidak ada orang lain yang memiliki lebih darinya. Ia tidak sekadar mengejar kekayaan atau status, tetapi juga ingin menegaskan bahwa ia lebih tinggi, lebih kuat, lebih berkuasa. Dan inilah jebakan keserakahan. Semakin seseorang berusaha mengamankan segalanya untuk dirinya sendiri, semakin ia hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan kehilangan membuat seseorang menjadi tamak. Ia tidak puas dengan apa yang sudah ada, karena pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang apa yang bisa hilang. Ia berusaha menguasai lebih banyak, bukan karena ia membutuhkannya, tetapi karena ia takut jika tidak melakukannya, ia akan tertinggal. Namun, hidup dalam ketakutan bukanlah hidup yang sesungguhnya. Ia adalah perbudakan yang mengikat seseorang pada rantai kecemasan dan ketidakpuasan. Keserakahan tidak memberi kebebasan, tetapi justru merampasnya. Orang yang hidup dalam keserakahan seringkali lupa bahwa tindakannya memiliki konsekuensi. Ia begitu fokus mengejar lebih banyak, hingga tidak peduli lagi siapa yang harus dikorbankan di sepanjang perjalanannya. Keserakahan tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga menghancurkan hubungan, memecah belah keluarga, dan menciptakan jurang pemisah dalam masyarakat. Demi ambisi pribadi, seseorang bisa mengabaikan kejujuran, menyingkirkan nilai-nilai moral, bahkan menginjak orang lain untuk naik lebih tinggi. Ketika keserakahan menguasai seseorang, empati pun menghilang. Orang lain bukan lagi sahabat, tetapi pesaing. Kehidupan bukan lagi perjalanan yang bisa dinikmati bersama, tetapi medan perang di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Namun, ironisnya, kemenangan yang diperoleh melalui keserakahan seringkali terasa kosong. Apa gunanya memiliki segalanya jika harus kehilangan kepercayaan dan kasih sayang dari orang-orang terdekat? Apa gunanya menguasai dunia jika hati sendiri terasa hampa? Keserakahan menjanjikan kebahagiaan, tetapi tidak pernah benar-benar memberikannya. Ia membisikkan bahwa dengan memiliki lebih banyak, seseorang akan merasa puas. Namun, kenyataannya, semakin seseorang memiliki, semakin ia merasa kurang. Keserakahan menciptakan rasa lapar yang tidak bisa dipuaskan, seperti seseorang yang meminum air laut. Semakin ia minum, semakin ia haus. Karena masalahnya bukan pada kurangnya kepemilikan, tetapi pada mentalitas yang selalu merasa kekurangan. Seorang miliarder yang serakah tidak merasa lebih bahagia daripada seseorang yang hidup sederhana, tetapi merasa cukup. Seorang pemimpin yang terus mengejar kekuasaan tidak merasa lebih damai daripada seseorang yang memilih untuk melayani dengan tulus. Perbedaan di antara mereka bukanlah jumlah yang dimiliki, tetapi cara mereka memandang apa yang telah mereka miliki. Keserakahan adalah lingkaran setan. Ia menjanjikan kepuasan, tetapi justru membuat seseorang semakin gelisah. Ia menjanjikan kebahagiaan, tetapi justru menanamkan ketakutan. Ia menjanjikan kemenangan, tetapi pada akhirnya hanya menyisakan kehampaan. Mereka yang hidup dalam keserakahan mungkin terlihat sukses di mata dunia, tetapi jauh di dalam diri mereka ada kegelisahan yang tidak bisa dihapus dengan apapun. Karena sejatinya, kebahagiaan tidak pernah datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menemukan makna dalam apa yang telah dimiliki. Pada akhirnya, seseorang harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia ingin terus berlari tanpa arah, mengejar sesuatu yang tidak akan pernah cukup? Ataukah ia ingin berhenti sejenak, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah soal memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu berkata, "Ini sudah cukup"? Setiap pilihan yang kita buat membawa konsekuensi. Begitu pula dengan cara kita memandang dunia. Apakah kita memilih untuk hidup dalam keberlimpahan atau terjebak dalam keserakahan? Kedua pola pikir ini tidak hanya memengaruhi bagaimana kita menjalani hidup, tetapi juga membentuk dunia di sekitar kita. Keberlimpahan menciptakan harmoni, sementara keserakahan membawa kehancuran. Orang yang hidup dalam keberlimpahan memancarkan ketenangan. Ia tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, tidak dihantui oleh ketakutan kehilangan, dan tidak terdorong untuk terus membandingkan dirinya dengan yang lain. Baginya, hidup bukanlah kompetisi tanpa akhir,
tetapi sebuah perjalanan yang bisa dinikmati bersama. Keberlimpahan menciptakan rasa damai karena seseorang tidak terobsesi dengan apa yang belum ia miliki, tetapi mensyukuri apa yang sudah ada. Ia memahami bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kepemilikan, melainkan pada kedamaian batin dan hubungan yang tulus dengan sesama. Saat seseorang hidup dalam keberlimpahan, ia lebih mudah membangun hubungan yang sehat. Ia tidak memandang orang lain sebagai ancaman, melainkan sebagai sahabat dalam perjalanan hidup. Ia tidak ragu untuk berbagi, karena ia percaya bahwa apa yang diberikan akan kembali dalam bentuk lain, entah dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, atau hubungan yang lebih bermakna. Masyarakat yang dipenuhi oleh pola pikir keberlimpahan adalah masyarakat yang saling mendukung. Orang-orang tidak saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi, tetapi bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua. Mereka tidak terjebak dalam kecemburuan sosial, melainkan berusaha untuk saling mengangkat. Di dalam dunia seperti ini, kepercayaan tumbuh, kebaikan mengalir, dan kehidupan menjadi lebih bermakna. Tidak ada ketakutan yang berlebihan, tidak ada dorongan untuk terus membandingkan diri, hanya ada keyakinan bahwa hidup ini cukup dan bisa dinikmati dengan penuh rasa syukur. Sebaliknya, keserakahan membawa kekacauan. Orang yang hidup dalam keserakahan selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ia tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya, karena pikirannya selalu tertuju pada apa yang bisa ia dapatkan selanjutnya. Keserakahan menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan pribadi. Seseorang yang terjebak dalam keserakahan mungkin memiliki banyak harta, tetapi hidupnya penuh dengan kecemasan. Ia terus-menerus takut kehilangan, takut tertinggal, takut tidak lagi dianggap berharga jika ia tidak memiliki lebih banyak. Dalam hubungan, keserakahan seringkali menghancurkan kepercayaan. Ketika seseorang hanya peduli pada dirinya sendiri, ia tidak ragu untuk mengorbankan orang lain demi keuntungannya. Ia bisa berbohong, mengkhianati, atau bahkan mengabaikan nilai-nilai moral hanya demi mendapatkan lebih banyak. Hubungan yang seharusnya dibangun di atas kejujuran dan kasih sayang berubah menjadi transaksi yang penuh dengan perhitungan. Dalam skala yang lebih besar, masyarakat yang didominasi oleh keserakahan adalah masyarakat yang penuh dengan ketimpangan. Orang-orang saling bersaing tanpa batas, kesenjangan semakin lebar, dan empati semakin terkikis. Ketika keserakahan merajalela, yang kuat semakin kuat, dan yang lemah semakin terpinggirkan. Dunia yang dibentuk oleh keserakahan adalah dunia yang penuh konflik. Orang-orang lebih peduli pada keuntungan pribadi daripada kesejahteraan bersama. Nilai kemanusiaan semakin tergerus, digantikan oleh ambisi yang tak pernah puas. Bayangkan dua dunia yang berbeda. Di dunia pertama, orang-orang hidup dalam keberlimpahan. Mereka saling mendukung, bekerja sama, dan tidak saling menjatuhkan. Kekayaan bukan hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kebahagiaan, hubungan yang sehat, dan rasa damai di dalam diri. Di dunia kedua, keserakahan menguasai segalanya. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan lebih banyak tanpa peduli pada akibatnya. Hubungan antar manusia dipenuhi dengan kecurigaan, ketidakpuasan merajalela, dan ketimpangan semakin tajam. Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dunia saat ini memiliki kedua sisi ini. Namun, sebagai individu, kita selalu punya pilihan. Apakah kita ingin menjadi bagian dari keberlimpahan yang menciptakan harmoni, atau terjebak dalam keserakahan yang membawa ketidakseimbangan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Apakah kita akan berjalan dengan damai dan penuh makna, atau terus-menerus dikejar oleh rasa kurang yang tidak pernah usai? Keserakahan bukanlah sifat yang melekat sejak lahir. Ia adalah pola pikir yang tumbuh dan berkembang, seringkali tanpa disadari. Ia berakar pada ketakutan, bertumbuh dalam perasaan tidak cukup, dan berkembang melalui kebiasaan yang terus-menerus diperkuat. Tetapi seperti kebiasaan lainnya, keserakahan bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Keberlimpahan, di sisi lain, adalah pilihan sadar. Ia bukan sekadar kondisi eksternal, tetapi sebuah keadaan batin. Dan untuk beralih dari keserakahan menuju keberlimpahan,
Seseorang harus melewati proses transformasi yang mendalam, bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam cara berpikir dan merasakan. Perjalanan menuju keberlimpahan dimulai dengan kesadaran. Kesadaran bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap kurang, sebenarnya sudah lebih dari cukup. Kesadaran bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari mampu menghargai apa yang sudah ada. Syukur adalah pintu gerbang keberlimpahan. Saat kita bersyukur, kita mengalihkan fokus dari apa yang belum kita miliki ke apa yang telah kita miliki. Kita mulai melihat bahwa hidup ini sebenarnya penuh dengan berkah yang selama ini terabaikan. Orang yang serakah melihat dunia sebagai ladang perburuan. Segala sesuatu harus dikuasai sebelum orang lain mengambilnya. Sementara itu, orang yang hidup dalam keberlimpahan melihat dunia sebagai taman yang indah, di mana setiap orang bisa menikmati keindahannya tanpa harus merasa terancam oleh keberadaan orang lain. Latihlah diri untuk bersyukur setiap hari, bukan hanya untuk hal-hal besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil. Udara yang kita hirup, senyuman yang kita terima, makanan yang kita makan. Semakin kita bersyukur, semakin kita menyadari bahwa hidup ini sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Keserakahan tumbuh dari ketakutan. Ketakutan bahwa tanpa lebih banyak harta, kita tidak akan aman. Ketakutan bahwa tanpa status yang tinggi, kita tidak akan dihormati. Ketakutan bahwa tanpa pengakuan, kita tidak akan berarti. Tetapi apakah semua itu benar? Apakah benar bahwa kebahagiaan kita bergantung pada seberapa banyak yang kita miliki? Jika kita melihat ke belakang, banyak momen paling membahagiakan dalam hidup kita bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita alami. Momen bersama orang yang kita cintai, tawa yang tulus, perasaan damai saat kita melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Untuk melepaskan keserakahan, kita harus berani menghadapi ketakutan ini dan mempertanyakannya. Apa yang sebenarnya kita kejar? Apakah kita benar-benar membutuhkannya? Ataukah kita hanya takut jika tidak memilikinya? Menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kepemilikan adalah langkah besar menuju kebebasan. Kebebasan dari perasaan kurang, dari perasaan bersaing, dari perasaan harus terus berlari tanpa arah. Keberlimpahan sejati bukan hanya tentang merasa cukup, tetapi juga tentang berbagi. Saat kita berbagi, kita menguatkan keyakinan bahwa dunia ini tidak bekerja dengan hukum kelangkaan, tetapi dengan hukum kelimpahan. Berbagi bukan berarti kehilangan, justru sebaliknya, berbagi memperkuat rasa cukup dalam diri kita. Ketika kita memberi, kita merasakan bahwa kita memiliki lebih dari cukup. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari mengumpulkan, tetapi dari memberi makna bagi orang lain. Mulailah dengan hal-hal kecil, tidak harus berbagi dalam bentuk materi, karena berbagi bisa berupa perhatian, waktu, atau kebaikan hati. Sebuah senyuman, kata-kata yang menguatkan, atau sekadar mendengarkan seseorang dengan penuh kehadiran, semua itu adalah bentuk keberlimpahan. Ketika kita berbagi, kita menanam benih keberlimpahan di dalam diri kita sendiri. Kita membuktikan bahwa dunia ini bukan tempat yang harus kita rebut dan kuasai, tetapi tempat yang bisa kita nikmati bersama. Perubahan sejati terjadi saat kita tidak hanya memilih keberlimpahan untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber keberlimpahan bagi orang lain. Bayangkan sebuah lilin yang menyala. Jika lilin itu digunakan untuk menyalakan lilin-lilin lain, ia tidak kehilangan apinya. Justru cahayanya semakin bertambah. Begitu pula dengan keberlimpahan. Semakin kita berbagi, semakin kita menyadari bahwa kita memiliki lebih dari cukup. Hidup dalam keberlimpahan bukan berarti hidup dalam kemewahan, tetapi hidup dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sudah ada di sekitar kita. Bahwa kita tidak perlu takut kekurangan, tidak perlu terus-menerus merasa harus memiliki lebih banyak. Kita bisa memilih untuk menjadi cahaya, untuk membawa keberlimpahan tidak hanya dalam hidup kita sendiri, tetapi juga dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita melakukannya, kita akan menyadari satu hal yang paling penting, bahwa keberlimpahan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan.
Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.